siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan secara video tentang hukum administrasi negara. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Desianus dan ini teman-teman saya Margareta, Arta, Erik, dan Yeremia. Baik, kami akan memulai presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama, latar belakang atau pendahuluan. Latar belakang hukum administrasi negara adalah mata kuliah yang membantu mahasiswa untuk memahami sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat. Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat ini dimaksudkan sebagai peraturan-peraturan yang memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan operasionalnya, atau dengan kata lain memberi wewenang administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Dalam kaitannya hal ini harus diketahui siapa yang dimaksud dengan administrasi negara dan mengapa tidak digunakan dengan istilah pemerintahan. Dalam istilah hukum administrasi negara, maka komponen yang utama adalah administrasi negara, karena HAN atau hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga negara, di mana administrasi negara diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari polis suatu pemerintahan. Seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun di daerah. Baik, dalam cabang ilmu hukum ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hukum administrasi negara. Misalnya ada yang menggunakan istilah hukum tata pemerintahan dan ada juga yang menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Meskipun dalam ruang penyebutannya istilahnya berbeda, namun dalam perkembangan selanjutnya pemakaian istilah bidang ilmu hukum ini diganti sebagai istilah hukum administrasi negara, setelah sebelumnya menggunakan istilah hukum tata pemerintahan pada tahun 1972 atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1972 nomor 198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal. Hukum administrasi ini menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka atau defense law government. Administrasi negara diberi tugas mengatur kepentingan umum agar alat-alat perlengkapan negara. Dalam hal ini, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah penting yang timbul dalam peraturan penyelesaian yang belum ada atau dibuat oleh badan legislatif. Kemerdekaan tersebut disebut dengan freedom. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui penjelasan lengkap tentang hukum administrasi negara, maka kami akan mengungkapkan pembahasan tersebut. Dari rumusan masalah kami mengangkat tentang sejarah, ruang lingkup, objek dan fungsi HAN, serta kedudukan HAN dalam ilmu hukum lainnya. Baik, akan dijelaskan oleh Saudari Eta dalam pembahasan. Jadi hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan
tujuan yang telah ditentukan. Hukum administrasi negara juga merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah warga negara atau hubungan antar lembaga pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenan dengan cara lembaga pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenan dengan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Berikut, menurut pendapat para ahli, menurut Profesor Peter L. Strauss, pengertian hukum administrasi negara mencakup berbagai aturan dan prosedur yang mengatur cara pemerintahan menjalankan tugasnya. Ini mencakup segala hal dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu sejarah. Berikut adalah gambaran sejarah singkat tentang HAN. Yang pertama itu pada masa kuno, yaitu abad pertengahan. Yang ketiga itu abad pencerahan. Yang keempat, revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Yang kelima, akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Yang terakhir, zaman kontemporer. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Arta tentang Robin Hood, hukum administrasi negara. Yang tiga itu ruang lingkup HAN. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada struktur pemerintah. Itu mengatur pembentukan dan organisasi pemerintah, termasuk badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang B, proses pengambilan keputusan, yaitu menentukan prosedur dan prinsip-prinsip yang mengatur pengambilan keputusan pemerintah, termasuk regulasi kebijakan publik dan peraturan. Yang C, peradilan administratif, yaitu menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif antar warga negara dan pemerintah. Yang ke D, peraturan dan regulasi, yaitu mengatur pembuatan, implementasi dan penegakan peraturan dan regulasi oleh pemerintah. Yang ke E, pajak dan keuangan publik, yaitu mengatur perpajakan, pengeluaran publik dan manajemen keuangan pemerintah. Yang ke F, pelayanan publik, memastikan pelayanan publik yang adil, efisien dan efektif kepada warga negara. Yang G, hukum internasional, yaitu menyelaraskan hukum administrasi negara dengan hukum internasional dan perjanjian internasional yang berlaku. Ruang lingkup HAN berbeda di setiap negara dan dapat mencakup berbagai aspek lainnya, tergantung pada sistem hukum dan data kelola pemerintah negara tersebut. Hukum administrasi negara, terutama dalam kaitan dengan hukum tata negara, menurut pendapat Oppenheim, beberapa pendapat bahwa ada garis dan tegas antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ia berpendapat bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak, yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses pemerintahan. Sementara itu, hukum tata negara membahas negara dalam keadaan diam, dalam pengertian membahas negara atau kewenangan lembaga-lembaganya. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Erik. Adalah objek yang pertama mencakup dalam pembuatan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah mengatur berbagai aspek administratif dan operasional pemerintah, seperti struktur
organisasi pemerintah, prosedur pengadaan barang dan jasa, pengangkatan pejabat, dan lain sebagainya. Kedua, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat atau sektor tertentu. Contoh, kebijakan publik termasuk kebijakan fiskal atau misalnya pajak, kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, dan kebijakan lingkungan. Yang ketiga, peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten serta kota untuk mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik dalam lingkup daerah tersebut. Peraturan daerah mencakup hal seperti izin, perizinan usaha, rencana tata ruang, dan peraturan lingkungan. Keempat, proses birokrasi. Proses birokrasi mencakup semua langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya. Ini termasuk proses pengadaan, perekrutan pegawai negeri, penganggaran, dan pelaporan. Kelima, hukum administrasi. Hukum administrasi negara juga mencakup berbagai prinsip dan aturan yang mencakup tindakan pemerintah, perlindungan hak warga negara, tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah, dan masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan administrasi publik. Keenam, institusi pemerintah. Institusi pemerintah seperti presiden, parlemen, kementerian, dan badan-badan pemerintah lainnya juga menjadi objek hukum administrasi negara. Hukum mengatur wewenang, kewajiban, dan fungsi dari berbagai institusi ini. Intinya, objek hukum administrasi negara yaitu suatu kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan di negara. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Elvan tentang fungsi hukum administrasi negara. Silakan Saudara Elvan. Fungsi hukum administrasi negara. Fungsi hukum administrasi negara adalah mengatur tindakan dan keputusan pemerintah agar menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Ini mencakup melindungi hak-hak warga negara, memastikan akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan kepastian hukum yang memungkinkan pemerintah beroperasi secara adil, efisien, dan efektif. Mengatur tindakan pemerintah. Hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya. Ini mencakup pembentukan dan operasional lembaga-lembaga pemerintah, wewenang dan tanggung jawab jabatan pemerintah, serta prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. 2. Melindungi hak-hak warga negara. Salah satu fungsi utama hukum administrasi negara adalah melindungi hak-hak warga negara. Ini mencakup hak-hak seperti hak informasi, hak partisipasi dalam proses administratif, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Mengatur perizinan dan regulasi. Hukum administrasi negara mengatur pemberian izin usaha, perizinan lingkungan, dan berbagai izin lainnya kepada individu, perusahaan, atau organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan pihak swasta atau lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menjamin transparansi dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara mempromosikan transparansi dalam tindakan pemerintah dengan mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang cukup kepada publik. Selain itu, hukum ini juga menciptakan mekanisme akuntabilitas seperti audit dan pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. 5. Menyediakan sarana penyelesaian sengketa. Hukum administrasi negara menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah.
Ini termasuk proses banding, arbitrase administratif, dan gugatan administratif yang memungkinkan warga negara atau pihak yang terkena dampak untuk mengajukan keluhan atau sengketa terhadap tindakan pemerintah. 6. Mengatur penggadaian dan pengelolaan aset publik. Hukum administrasi negara mengatur cara pemerintah membeli, mengelola, dan mengalihkan aset publik seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Ini termasuk peraturan tentang pelelangan dan kontrak dengan pihak swasta. 7. Mengawasi etika pemerintahan. Hukum administrasi negara juga mengatur etika pemerintahan, termasuk aturan terkait konflik kepentingan, pemerintahan, penerimaan hadiah, dan tindakan korupsi. Mengatur 8. Mengatur administrasi daerah. Hukum administrasi negara dapat mencakup regulasi yang mengatur pemerintah daerah, termasuk peraturan daerah, struktur pemerintah daerah, dan kewenangan pemerintah daerah. 9. Mengatur e-government dalam era teknologi informasi. Hukum administrasi negara juga mencakup regulasi terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Kedudukan dan hubungan dengan ilmu lainnya. Hukum administrasi negara memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum suatu negara dan hukum berhubungan erat dengan ilmu lainnya. Berikut adalah beberapa poin tentang kedudukan hukum administrasi negara dan hubungan dengan ilmu lainnya. 1. Kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Cabang hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu hukum. Ini berfokus pada peraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur administrasi pemerintahan, tata kelola negara, dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Hal ini berbeda dari cabang hukum lain yang seperti hukum pidana, hukum sipil, dan hukum konstitusi. Kedua, hubungan dengan hukum konstitusi. Hukum administrasi negara dan hukum konstitusi sering saling berkaitan. Hukum konstitusi menetapkan kerangka dasar dan prinsip-prinsip pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara mengatur implementasi konstitusi dalam tindakan administratif sehari-hari. Hubungan ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan. Yang ketiga, hubungan dengan hukum pidana. Hukum administrasi negara dan hukum pidana bisa berhubungan ketika tindakan administratif melibatkan pelanggaran hukum pidana. Misalnya ada kasus korupsi oleh pejabat pemerintah, hukum administrasi negara dan hukum pidana dapat bersinggungan dan diproses hukum yang sesuai akan diterapkan. Yang keempat, ilmu politik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta proses pengambilan keputusan politik juga merupakan bagian penting dalam hukum administrasi negara. Yang kelima, ekonomi dan keuangan. Hubungan sebagian besar aktivitas pemerintah melibatkan pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, hukum administrasi negara juga berhubungan dengan ilmu ekonomi dan keuangan dalam pengaturan anggaran, perpajakan, dan pengeluaran pemerintah. Yang keenam, ilmu lingkungan. Bagian dari hukum administrasi juga dapat berhubungan dengan ilmu lingkungan, terutama dalam hal regulasi lingkungan dan pelindungan sumber daya alam.
Dalam praktiknya, hukum administrasi negara bekerja sama dengan ilmu hukum lainnya untuk memberikan kerangka kerja yang seimbang dan efisien dalam mengelola administrasi publik dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Baik, sekian dari kelompok kami akan menyimpulkan tentang hasil presentasi kami. Jadi, hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hukum administrasi negara juga merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antar lembaga pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara lembaga pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, saran dengan adanya hukum administrasi negara ini, sekiranya segala peraturan yang menyangkut pada segala pelayanan publik, baik itu sistem administrasi setiap ruang lingkup lembaga pemerintah harus berjalan dengan efisien dan juga adil, sehingga menciptakan penegakan kepastian hukum antara pemerintah dan warga negara. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan dalam kami menyampaikan materi atau penjelasan ini. Kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.